Halo Sobat Mamin, kali ini Mamin ada di Museum Brawijaya Malang. Lokasinya ada di Jalan Besar Ijan, Gading Kasri, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Ini adalah kendaraan amfibi. Kendaraan ini adalah saksi bisu pengorbanan pahlawan Trip melawan Belanda saat agresi militer pertama pada tanggal 31 Juli tahun 1947. Untuk mengenang para pahlawan tersebut, maka dibuatlah Monumen Pahlawan Trip di Jalan Pahlawan Trip. Sobat Mamin yang penasaran, bisa naik dan masuk di dalamnya ya. Ini adalah Monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman, Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia yang pertama. Yuk kita langsung lanjut masuk ke dalam museumnya. Di depan museum ada kolam ikannya. Buka setiap hari, jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Sebelum masuk, kita mau beli tiket dulu ya, dan isi buku tamu. Harga tiketnya 10.000 ya, guys ya. Yuk kita masuk. Di sebelah kiri atas ini adalah foto-foto Pangdam Brawijaya dari 1945 sampai 1983. Di sebelah kanan atas ini adalah foto-foto Pangdam Brawijaya dari 1983 sampai sekarang. Kalau ini adalah mobil DeSoto. DeSoto adalah mobil sedan buatan pabrik DeSoto USA. Mobil ini adalah mobil dinas yang digunakan oleh Kolonel Sumpono untuk melakukan perjalanan dinas ke Madura dalam rangka perundingan penyerahan kedaulatan dari pihak Belanda ke pihak Indonesia pada tanggal 25 Desember tahun 1949. Perundingan ini terjadi setelah konferensi meja bundar yang diadakan di Belanda. Penyerahan kedaulatan tersebut akhirnya membuat Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia untuk pertama kalinya. Berikut adalah lambang-lambang Kodam yang ada di Indonesia. Kodam adalah singkatan dari Komando Daerah Militer. Kodam merupakan komando utama pembinaan dan operasional kewilayahan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Kodam dipimpin oleh seorang Panglima Kodam atau disingkat Pangdam yang berpangkat Mayor Jenderal. Nama Museum Brawijaya ditetapkan tanggal 16 April tahun 1968 dengan harapan menjadi sinar yang membangkitkan semangat atau kekuatan. Sedangkan museum diresmikan pada tanggal 4 Mei tahun 1968. Ini adalah patung Raden Wijaya, Raja pertama Majapahit. Oke lanjut guys, kita masuk ruang koleksi pertama. Koleksi pertama ini adalah koleksi peralatan peninggalan asli Panglima Besar Jenderal Sudirman. Peralatan ini pernah digunakan pada waktu mengatur strategi perang gerilya dalam perang kemerdekaan menghadapi tentara Belanda di Desa Bujulan, Nganjuk, Jawa Timur. Peralatannya seperti meja dan kursi, tempat tidur, peralatan makan dan minum, tempat wudhu serta bendera. Perang gerilya yang dipimpin Jenderal Sudirman merupakan salah satu strategi yang berhasil memecah konsentrasi Belanda dan membuat Indonesia berhasil mengusir Belanda pada tahun ke-1949. Meskipun sakit dan harus ditandu, beliau tetap memimpin perang gerilya tersebut dan melakukan rute perjalanan yang panjang selama 7 bulan dari Yogyakarta menuju Jawa Timur dan kembali lagi ke Yogyakarta. Ini adalah peta rute gerilyanya. Selanjutnya adalah berita-berita tentang Partai Komunis Indonesia. Berita-berita tersebut menceritakan tentang penangkapan dan pemberantasan pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Pemberontakan tersebut merupakan konflik bersenjata yang terjadi di Madiun, Jawa Timur, pada bulan September hingga Desember tahun 1948. Peristiwa ini melibatkan pemerintah Republik Indonesia dengan FDR, PKI dan lainnya. Oke, kita lanjut lagi. Kali ini tentang radio komunikasi. Radio ini digunakan oleh TKR, Tentara Keamanan Rakyat, pada pertempuran mempertahankan kemerdekaan di Surabaya. Komunikasi adalah salah satu hal yang penting dalam pertempuran. Tentara membutuhkan komunikasi untuk koordinasi dengan unit lainnya. Ini adalah perangkat radio komunikasi milik tentara di era perang mempertahankan kemerdekaan. Sepertinya ini adalah paket lengkapnya ya. Ada perangkat radio jarak jauh, generator bensin untuk listriknya, dan ada juga generator tangan yang diputar. Ini ada serial nomornya guys, dan juga ada info pembuatnya. Kisah selanjutnya adalah tentang Merpati Pos. Merpati Pos yang berperan penting dalam perang kemerdekaan Indonesia pada tahun 1946 adalah sang letnan yang menyampaikan pesan antara Satuan Tri di Lamongan dan Bojonegoro dengan front terdepan di Surabaya.
Merpati Pos ini dianugerahi pangkat Letnan Anumerta. Penjajah mencurigai merpati tersebut bukan merpati biasa. Pada akhirnya, penembak jitu menembaknya. Sang letnan pun tertembak tepat di sayap dan menembus lehernya. Meskipun berlumuran darah, dengan sisa tenaganya ia berhasil sampai tujuan. Merpati Pos dijadikan logo Pos Indonesia hingga Agustus 2023. Kalau ini adalah koleksi uang zaman dahulu. Disumbangkan oleh beberapa orang, ada informasi nama, alamat dan tahun disumbangkannya. Ada juga sejarah tentang uang sejak zaman kerajaan, sejarah uang di Indonesia, dan sejarah pahlawan pada uang rupiah, dan lengkap sama fotonya. Ada yang unik guys, uang kertas setengah rupiah pada zaman penjajahan Jepang. Sebelum ada mata uang yang sah di Indonesia, pemerintah daerah menerbitkan mata uang sendiri sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah. Ini adalah informasi tentang pembela tanah air PETA. PETA adalah kesatuan militer sukarelawan yang dibentuk Jepang di Indonesia pada masa pendudukan Jepang, yaitu pada 3 Oktober tahun 1943. PETA memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ini adalah senjata-senjata hasil rampasan perang pada tahun 1945 sampai 1949. Ini adalah alat-alat kedokteran dan obat-obatan yang digunakan oleh Mayor Dr. Hadiono, seorang dokter Kodam Jawa Timur, yang meninggal pada tahun 1946 melawan tentara Belanda di daerah Mojokerto. Ini adalah seragam Tentara Keamanan Rakyat TKR dan Badan Keamanan Rakyat BKR. TKR dan BKR adalah organisasi militer pertama di Indonesia yang berperan penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. BKR diubah menjadi TKR pada 5 Oktober tahun 1945. Inilah tanggal yang dipakai untuk HUT TNI. Ini adalah senjata-senjata yang dibuat di pabrik Merican Kediri. Kisah selanjutnya adalah tentang pertempuran di Surabaya. Pada 10 November tahun 1945, terjadi pertempuran Surabaya yang merupakan puncak perlawanan rakyat Indonesia terhadap tentara Inggris dan Belanda. Pertempuran ini menjadi salah satu momen paling heroik dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Adapun beberapa tokoh berpengaruh yang sangat berjasa dan berperan penting dalam perjuangan dan pertempuran ini yaitu Bung Tama, Sungkono, Surahman, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Abdul Karim, dan masih banyak lagi. Ada beberapa senjata-senjata yang berhasil dirampas dan disimpan di museum ini. Ini foto-foto ketika Panglima Sudirman wafat. Ini foto-foto tentara Indonesia pada saat pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada tahun 1949. Ini foto-foto di seputar pertempuran Surabaya dan rangkaian peristiwa terkait. Ini foto-foto saat Belanda melakukan agresi militer pertama di area Lumajang dan sekitarnya. Pada masa itu, Lumajang dan area sekitarnya juga menjadi salah satu basis perlawanan tentara Indonesia.
Lokasi Lumajang yang dekat Pegunungan Semeru menjadikannya salah satu lokasi gerilya. Ini foto-foto para tokoh pahlawan yang berjuang di Lumajang, Jember, dan sekitarnya. Tak hanya tentara, ada juga dari kalangan sipil. Kompi Sukertio adalah salah satu pasukan yang diabadikan sebagai monumen atas jasanya melawan agresi Belanda di daerah Lumajang. Pahlawan TRIP adalah para anggota Tentara Republik Indonesia Pelajar TRIP yang gugur dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari agresi militer Belanda pada 31 Juli tahun 1947. Peristiwa ini diabadikan dalam bentuk monumen dan situs taman makam, serta nama jalan di Kota Malang. Monumen ini dibangun untuk mengenang jasa para pahlawan TRIP yang diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tahun ke-1959. Monumen ini berbentuk dua patung pelajar yang memanggul senjata. Situs makam ini berlokasi sekitar 50 meter ke arah barat dari monumen. Para pahlawan TRIP dimakamkan secara massal. Kisah selanjutnya adalah tentang Letkol Dr. Raden Mas Subandi, yang juga merupakan seorang pejuang kemerdekaan pada saat agresi militer Belanda I dan II. Kini namanya diabadikan menjadi nama sebuah jalan dan nama sebuah rumah sakit di kota Jember. Ini adalah barang-barang yang pernah dipakai oleh Kapten Sumitro pada saat bergerilya di daerah Nompojejar pada tahun ke-1948. Barang-barangnya adalah kursi, peti kayu, babut, dan aktentas. Oke guys, ini kita pindah ke ruang koleksi yang kedua ya. Di sini ada peta kota Malang zaman dulu guys. Ruang koleksi kedua ini sepertinya tentang kejadian-kejadian setelah Indonesia merdeka ya. Ini ada senjata lagi guys. Meriam ini masih bisa dipakai loh. Ini kisah bejana besi, dibuat oleh Portugal, kemudian dibawa ke Timur Timur. Ada berbagai macam keris guys, kerisnya ada banyak guys. Informasi kerisnya lengkap. Ada nama, penjelasan, dan artinya guys. Ini kerisnya besar dan panjang guys. Mamin baru lihat yang seperti ini, sangat unik. Seperti ini lokasi ruang koleksi kedua ya. Ini tanda pangkat TNI dan Polri. Kalau ini, penampakan komputer jadul guys. Komputer ini dipakai oleh tentara kita dahulu untuk berbagai keperluan, mulai perhitungan dan pendataan pasukan serta logistik. Ini ada sedikit informasi tentang Operasi Trisula, Seroja, dan Mandala. Nah, kalau ini cerita singkat tentang sejarah pertempuran di Kota Malang. Dikemas menarik dengan gambar seperti itu ya.
Kita lanjut lagi ya guys. Ini di halaman tengah museum, ada yang namanya gerbong maut. Salah satu dari 3 gerbong maut yang asli ada di sini. Gerbong ini yang paling banyak memakan korban. Semuanya meninggal. Ini gerbong ketiga, meninggal 38 orang. Gerbong kedua 8 orang meninggal. Gerbong pertama, semua selamat. Gerbong ini digunakan Belanda untuk membawa 100 orang pejuang kita dari Bondowoso ke Surabaya. Karena tidak ada ventilasi udara, makanan dan minuman, sehingga banyak yang meninggal dan ada juga yang lemas serta luka-luka. Ini adalah perahu bersejarah, namanya Perahu Segigir. Di Museum Brawijaya Malang, ada perpustakaannya juga loh. Ada juga kafe buat ngopi, buka setiap hari, mulai jam 8 pagi sampai 12 malam. Kita lanjut lagi ya guys, mau naik ke atas museumnya. Di atas sini bisa lihat pemandangan guys. Sekian dulu review Museum Brawijaya Malang ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton.